Kita beralih ke informasi lainnya. Hasil survei dari beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Anies dan Ahok saling kejar-kejaran. Jika akhirnya akan kembali berduel dengan Ahok, Anies menyebut fokusnya adalah untuk rakyat Jakarta. Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 saat menghadiri hari ulang tahun organisasi masyarakat Bank Japar Sabtu siang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Anies juga merespon hasil survei dan bagaimana jika kembali berduel dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tak hanya itu, Anies turut memberikan tanggapan bagaimana jika dirinya dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bukan hanya dirinya, tapi semua menginginkan agar warga Jakarta merasakan pemerintahan yang mengayomi, membela, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganya. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja, gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Anies berterima kasih kepada Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bank Japar yang diketuai oleh Fahira Idris yang juga selaku anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Pasalnya dalam acara memperingati hari ulang tahunnya Bank Japar juga mendeklarasikan dukungannya untuk Anies bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi melaporkan. Pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur tak lepas dari sorotan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution hampir dipastikan akan berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan, untuk bertarung di pilkada. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di akhir masa jabatannya, mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Bobi Nasution. Pada kesempatan terpisah, bakal calon gubernur Bobi Nasution mengklaim nama bakal calon wakil gubernurnya, Surya, sudah disepakati semua anggota partai koalisi pendukung. Surya yang merupakan kader Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini menjadi terang, selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Memang kita sudah menyepakati bahwasannya untuk wakil tetap ditentukan oleh Golkar. Dari Golkar. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra, Riko Waas, terus melakukan safari politik. Saat berkunjung ke DPD PAN Kota Medan, kerabat Surya Paloh tersebut dapat bergandeng tangan dengan PAN untuk membangun Kota Medan. 26.000 KTP pemilih asal Tapanuli Selatan diduga menjadi korban pemalsuan tanda tangan yang dilakukan tim ses calon perseorangan yang akan maju di pilkada. Pemalsuan tanda tangan diduga melibatkan pejabat di Tapanuli Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hasil survei yang tinggi di Jawa Tengah membuat Kaisang Pangarep lebih berpeluang menang jika bertarung dalam pilkada di Jawa Tengah. Namun anak Joko Widodo tersebut baru akan menentukan langkah politiknya pada Agustus mendatang, pemirsa. Menjelang pilkada serentak, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menentukan sikap akan bertarung sebagai bakal calon gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah. Diakui Kaisang meski tanpa foto dan baliho, hasil survei menunjukkan dirinya unggul di Jawa Tengah. Anak Joko Widodo ini pun memuji kinerja Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan Kaisang menduduki peringkat pertama dibanding dengan tokoh lainnya seperti Ahmad Lutfi hingga Taj Yassin Maimun. Usai di era kepemimpinan Ganjar Pranowo, suksesi Gubernur Jawa Tengah menarik untuk disimak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Mahendra, iNews melaporkan.
Menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung Barat, bacalon Bupati KBB di Pilkada 2024 mulai memanas. Pada Sabtu siang, bacalon JJ Ritchie Ismail didampingi kakak iparnya, Raffi Ahmad, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir di KUD Sarimukti Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran tiga tokoh tersebut membuat riuh warga yang menyambut terutama emak-emak untuk bisa berfoto bareng dengan Raffi Ahmad dan JJ. Secara tegas Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad memperkenalkan sosok JJ Ritchie Ismail yang akan melangkah dalam pencalonan Bupati Bandung Barat KBB di Pilkada 2024. Dalam kesempatan tersebut Raffi Ahmad berjanji manis jika JJ terpilih menjadi Bupati KBB akan mensejahterakan warga KBB. Yang paling penting semua di sini kita sejahtera bersama-sama. Insya Allah hari ini tadi Kang JJ sudah mau bantu 25 juta. Nanti insya Allah datang ke sini lagi sama Teh Nagita, oke? Sama Rapatar si Kipung, oke? JJ Ritchie Ismail mengatakan bentuk keseriusannya menjadi kepala daerah Bupati Bandung Barat sebab dirinya bukan hanya mempersiapkan diri, namun juga berbagai gagasan untuk memajukan. Buat Bandung Barat supaya lebih maju dan sedikit. Ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi, nah mungkin nggak takut itu? Ya justru itu, kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Rencananya pengumuman resmi dari partai akan diumumkan pekan depan. Sedangkan pendaftaran ke KPU pada 27 Agustus 2024. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Sementara itu komika Marcel Widianto kembali mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Selain Marcel, Partai Demokrat juga memberikan surat rekomendasi kepada 62 pasangan calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Demokrat resmi mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ariza Patria, Marcel Widianto. Hal ini dipastikan melalui penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada Ariza dan Marcel di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Sabtu. Selain komedian Marcel, ada juga selebriti Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil wali kota Bandung Barat, berpasangan dengan Dik-Dik Agus Triwiono. Sebanyak 62 pasangan calon kepala daerah mendapatkan surat rekomendasi dari 103 kabupaten dan kota yang telah diputuskan DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan masih membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan memantau hasil survei beberapa pasangan calon, serta tak ingin terburu-buru dalam memberikan dukungan. Tiketnya ada atau tidak? Jadi mungkin saja teman-teman melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang punya popularitas, elektabilitas yang baik. Tetapi sampai dengan hari ini dan prospek untuk mendapatkan kelengkapan tiket itu masih belum memiliki kejelasan. Disinilah kami harus mengambil keputusan. Tidak mudah, karena kalau mau ideal tentu menentukan hasil survei sampai dengan titik terakhir. Partai Demokrat berharap kemenangan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 dapat menjadi semangat seluruh kader untuk memenangkan Pilkada mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Ade Supriyatna, Ainis melaporkan.